Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita lanjutkan pengajian kita, mendengarkan suara langit, suara dari Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, suatu bisnis, suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu sekalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hendaknya kamu bekerja bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta benda dan jiwamu. Yang demikian itu baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi sahabat-sahabat muslim yang mulia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, agar kita terlepas dari azab yang pedih, maka suara langit menyatakan bahwa hendaklah kamu bekerja bersungguh-sungguh. Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Marilah kita berusaha untuk seperti itu. Pertama, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Mari. Ya, kita diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa. Kita harus jelaskan kepada anak-anak kita, istri kita, agar beriman dengan sungguh-sungguh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hari ke hari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah sehingga menjadi muttaqi yang benar. Kemudian kita berbuat baik, karena demi masa semua manusia itu dalam kerugian yang besar. Demi masa, demi perjalanan waktu, dari hari ke hari, menit, jam, kurun, waktu dan zaman. Itu semua dalam keadaan rugi. Kecuali orang yang beriman dan kemudian
berbudi luhur, beramal kebajikan, beramal soleh, dan saling mengingatkan kepada kebenaran, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Nah, kemudian kita diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bergotong royonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan bergotong royong. Jangan bekerja sama untuk satu kemungkaran dan dosa, permusuhan. Jangan berbuat zalim, ya. Jangan aniaya, ya. Jangan mentalbiskan antara yang hak dan yang batil, ya. Sebagai pejabat-pejabat negara, sebagai penegak hukum dan keadilan, ya. Jangan menyamarkan antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil, antara yang berbuat jahat dengan yang berbuat baik. Jadi kalau ada kejahatan, ada pembunuhan, dan lain sebagainya, ya, jangan kita samakan, bukti-bukti kita buang. Jangan melakukan hal yang semacam itu, karena Anda nanti akan masuk neraka, akan kena azab yang pedih. Ya. Anda memainkan, kemudian mengedit misalnya CCTV, kemudian memainkan, memanipulasi. Tidak boleh dilakukan. Jangan menjadi backingnya penjudi hanya untuk dapat uang, mendapat kekayaan. Backing judi online maupun offline. Jadi pengedar dan backing bandar-bandar narkoba. Allah menyatakan, wala ta'budus syaitan, dan jangan menyembah setan. Kalau Anda menyembah setan, Anda akan melakukan hal yang semacam itu, yang merugikan bangsa dan negara, memelaratkan rakyat. Anda membela cupong-cupong yang memelaratkan rakyat, yang memanipulasi. Kemudian mestinya seperti negara itu, pejabat-pejabat yang hebat, tidak memberikan tax amnesty kepada pengemplang-pengemplang pajak, kepada konglomerat-konglomerat besar yang tidak membayar pajak, yang tidak memenuhi kewajibannya. Nah, jadi tax amnesty boleh, tapi diberikan kepada orang-orang rakyat kecil, pengusaha-pengusaha miskin yang tidak mampu membayar pajak. Itu diberikan tax amnesty. Tetapi yang kaya raya, konglomerat besar, yang memang jadi penjahat, tidak membayar pajak, melakukan tindak pidana, memanipulasi ini, kemudian melakukan pencucian uang dan lain sebagainya, yang macam ini seharusnya bukan diberikan amnesti, tetapi negara tampil memaksanya untuk membayar pajak, dan kalau sudah keterlaluan, mereka dipaksa oleh negara, dimiskinkan oleh negara, oleh pejabat-pejabat yang hebat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadilah kita polisi-polisi yang hebat, ya. Jadi jaksa, hakim yang benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran, yang bisa memaksa penjahat-penjahat itu untuk membayar pajak, untuk membayar dendanya, keterlambatan membayar pajak dan lain sebagainya,
membuat mereka lumpuh di dalam melakukan tindak kejahatan ekonomi yang memelaratkan bangsa dan negara. Jadi wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu sekalian mentalbiskan, menyamarkan antara kebenaran dan kebatilan. Dan jangan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Kita sudah tahu ada pelanggar-pelanggar ekonomi, ada penjahat-penjahat yang memiskinkan bangsa dan negara. Itu semua harus ditindak dengan tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, kita benar-benar menjadi orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan Allah. Pertama, misalnya, kita taat menjalankan ibadah agama kita masing-masing. Ya, sholat dengan tertib sebagai seorang muslim, 5 waktu sehari semalam. Yang laki-laki di masjid sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian perhatikan yang menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Menjadi orang-orang yang berjasa kepada bangsa dan negara. Menjadi orang-orang yang bertolong-tolongan dalam menciptakan, dalam menuju kepada cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu negara yang aman, sentosa, sejahtera, adil dan makmur, masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertoroharjo dalam naungan ampunan ilahi. Dengan demikian, hadirin sekalian, kita bisa mempersembahkan kepada bangsa dan negara ini sesuatu yang menyenangkan, yang membuat seluruh bangsa Indonesia ini menikmati hasil-hasil pembangunan ya, yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian kita benar-benar menjalankan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dikelola dengan benar. Ya. Kemudian segala perniagaan, segala usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi apa yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kita harus amanah, harus betul-betul kuasai negara. Jangan diserahkan kepada swasta, sehingga rakyat menjadi diperas, ditekan dan lain sebagainya. Jadi semua bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi emas, perak, nikel, dan lain sebagainya. Kemudian ikan-ikan di lautan, di samudera kita itu. Semua untuk kemakmuran rakyat. Minyak yang ada itu. Jadi tidak mengapa misalnya minyak dijual dengan harga murah kepada rakyatnya. Cuma diimbangi dengan hasil penjualan minyak itu di luar negeri. Keuntungan itu makin masuk kepada rakyat.
untuk meringankan beban kehidupan rakyat. Nah, kemudian sebagai rakyat kita bisa taat kepada pemerintahnya, menjadi orang-orang yang tertib, tidak melanggar hukum, ya, menjalankan syariat agamanya dengan baik, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian melakukan amal soleh, amal kebajikan, dan menjauhi hal-hal yang tidak beres, kemungkaran dan lain sebagainya. Nah, itu hanya bisa dengan sholat yang baik, ya, dengan sholat yang benar, karena inna sholata tanha adil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Jadikanlah kami orang-orang yang muttaqin. Jadikanlah kami insan-insan yang selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Dan ya Allah ya Tuhan kami, luruskanlah kami manakala kami menyimpang. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang gemah ripah lojinawi, tata tentram kertora harjo, dalam naungan ampunanmu. Ya Allah ya Tuhan kami, penuhilah hajat kami untuk lepas daripada kemelarasan dan penderitaan, daripada penindasan dan kezaliman, ya, dari orang-orang yang zalim, dari oknum-oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada mereka semua itu, agar mereka jadi pejabat-pejabat yang amanah, jadi alat-alat negara yang menjalankan peraturan perundangan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.